Ini podcast ngeri ini. Kok ngeri? Ya, itu, urusan politik begitu. Nggak ada urusan ya. Yang jelas urusan Pak Mangku gimana? Ya, korupsi diberantas. Korupsi diberantas. Ya, baik siapapun itu. Tidak mengenal partainya, mengenal siapapun. Ada belum SP3 juga Pak Mangku ya? Ya, sampai sekarang belum ada SP3. Ya. Dan kami tetap sedang mempersiapkan kasus yang lain. Kalau yang di Gianyar Pak Mangku, yang di Gianyar sepertinya banyak poinnya itu ya, 8 poin itu laporannya itu ya, yang di Gianyar itu ya. Ya 8 poin sementara. Sementara. Ya masih ada kami, ya masih menyusun ini lagi yang lainnya. Ada lagi sebetulnya gitu. Ya, ada lagi. Ada yang mungkin Garda Tipikor laporkan sampai vonis gitu. Pernah nggak ada? Banyak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Pande Mangku Rata gitu. Pande Mangku Rata gitu. Terima kasih sudah bersedia datang ke podcast Sejak Bali. Pak Mangku ketua LSM Garda Tipikor Gianyar nggih. Berarti ya Gianyar. Berarti ada tapi di provinsi sebagai Dewan Pembina. Oh, di provinsi Dewan Pembina. Ya. Berarti ya, itu ada pengurusan biasa. Strukturnya berarti di ketua provinsinya ada, masing-masing kabupaten ada gitu berarti Pak Mangku ya. Strukturnya semacam pengurusan aja. Pengurusan aja. Ya. Karena ini kebetulan sudah terdaftar di Hukum dan HAM. Nggih. Kan gitu kan. Kita harus ada pengurus. Ya. Niki gimana tiang mau membahas masalah ya tentunya yang publik sudah tahu tentang Pak Mangku melaporkan salah satunya Bupati Gianyar ke Polda Bali dan Bapak mantan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster gitu ya. Tapi sebelum itu yang pengen tahu juga mungkin publik juga bertanya siapa sosok Pak Mangku Rata niki, terus LSM Pak nggih benar ya? LSM Garda Tipikor itu apa gitu mungkin. Nah, mungkin bisa jelaskan Pak Mangku Garda Tipikor niki semacam apa itu mungkin ya. LSM ya yang namanya aja LSM Swadaya Masyarakat ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat. Tapi yang lihat di suratnya Garda Tipikor ini kok ada logo Kemhan Kementerian Pertahanan berarti nggih. Itu gimana deh Pak Mangku? Itu mitra kerja. Oh, mitra kerja maksudnya. Ya, mitra artinya kita sama-sama mempunyai satu tujuan yaitu memberantas korupsi. Oke. Ya, jadi LSM ini mempunyai tujuan yang sama bagaimana kita mencegah dan memberantas korupsi. Nah, kesamaan ini nih kita kemitraan. Apalagi yang tertera di sana itu adalah ya penegak hukum. Ya tentunya kita artinya memberantas korupsi tanpa ada penegakan hukum yang kita punya mitra penegakan hukum tentunya tidak jalan. Kan gitu ya prosesnya. Oke, berarti ini disupport oleh Kemenhan gitu modelnya Pak Mangku ya? Nah, setiap organisasi atau LSM atau ormas itu umpamanya. Ya kalau saya kan LSM nih. Nggih. Ya ada yang tercatat di Hukum dan HAM. Oh. Ya terdaftar. Ya. Ada yang tidak gitu. Ya kebetulan kami itu terdaftar. Oh, berarti Garda Tipikor ini sudah terdaftar di Hukum dan HAM. Oke. Berarti legalitasnya jelas lah gitu Pak Mangku ya. Ya. Oke. Ya. Sebelum lanjut, tiang disclaimer demun tiang orang yang tidak terlalu paham mungkin tentang hukum gitu Pak Mangku. Nanti mungkin saya bertanya yang memang mendasar sekali gitu. Artinya kan
biar masyarakat yang awam juga paham kan gitu modelnya. Oke. Nah, mungkin apa alasan Pak Mangku Rada niki melaporkan Bupati Gianyar sama Pak Koster ini, dasarnya apa gitu mungkin, terus dari mana dapat data itu kan. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak Mangku. Jadi begini. Jadi kami LSM adalah swadaya masyarakat, atau tidak sebagai LSM pun kita mempunyai kewajiban sebagai bela negara, sebagai kontrol sosial masyarakat. Oke. Ya, kebetulan kita itu bergabung di dalam LSM yang bergerak dalam pencegahan dan tindak pidana korupsi, ya, dan pemberantasan korupsi. Tentunya kita mempunyai kewajiban. Ya, ini namanya bela negara. Ya. Nah, sekarang dasar kami artinya tertarik kepada LSM yang bergerak bidang pemberantasan korupsi. Kami menanyakan kepada masyarakat, mencari informasi, menggali informasi masyarakat. Oke. Kalau ada masyarakat atau ya rakyat lah begitu, mungkin 99% mereka ingin korupsi itu diberantas. Betul. Ya. Betul. Kecuali yang tidak, yang korupsi aja. Betul. Yang tidak berarti pelaku berarti. Ya, pelaku. Gitu. Oke. Karena bagaimanapun juga yang dikorupsi itu adalah uang rakyat. Betul. Ya. Uang rakyat dalam bentuk APBD itu, Pak Mangku. Ya, apakah itu bentuknya apapun itu kalau uang rakyat. Ya, yang diberikan kepercayaan kepada pejabat-pejabat pengelola keuangan negara. Ya, yang mereka notabene dia digaji untuk mengelola keuangan itu. Lalu dikorupsi lagi uangnya itu. Nah, ini masyarakat ini kan cukup miris gitu loh. Kasihan masyarakatnya. Ya. Nah, untuk itu kami sebagai LSM, ya, yang embrionya itu dari masyarakat itu. Kalau ditanya LSM itu berapa sih anggotanya gitu, semua masyarakat yang anti korupsi itu adalah anggota kami. Kami melaporkan itu kan kami gali di masyarakat itu. Oke. Karena yang kalau korupsi yang pertama yang dirugikan itu adalah masyarakat itu sendiri, karena uang rakyat itu. Berarti tidak Pak Mangku tidak sendiri berarti nggak di Garda Tipikor ini ya, ada sejumlah orang itu. Ada. Totalnya berapa Mangku di Garda Tipikor Bali? Singaraja ada, Klungkung, Karangasem, Tabanan, ya termasuk Badung, tapi negara masih akan dibentuk. Oke. Ya. Nah, Pak Bangli ada. Kenapa dua ini aja, di Gianyar dan mantan Gubernur Bali Pak Koster aja yang Pak Mangku atau LSM Garda Tipikor ini permasalahkan? Kan di pandangan publik sekarang ini, semua politisi itu pasti ada masalahnya gitu kan. Nah, gitu gimana? Apakah ada tendensius? Kalau saya jawab itu, yang lainnya ada nggak? Kalau ada saya laporkan sekarang. Datanya belum ada. Yang lainnya. Gitu. Berarti by Pak Mangku bertindak itu by misalnya ada masyarakat yang melaporkan ke Garda Tipikor gitu. Iya. Berarti kebetulan di kabupaten lain belum ada yang melaporkan ke Garda Tipikor gitu. Kalau ada ya tidak pandang bulu. Tidak baik itu dari partai mana. Partai manapun, pejabat apapun, yang penting dia itu adalah mengelola keuangan negara tapi dikorupsi. Dikorupsi. Itu uang rakyat itu. Jadi kami berikan laporan kepada penegak hukum. Ya, namun saya garis bawahi, soal korupsi itu kan kriminal khusus, beda dengan kriminal umum dan sebagainya. Ya, kalau kriminal umum itu kan delik aduan yang sifatnya bisa dicabut
atau dituntut balik begitu. Oke. Kalau kriminal khusus udah kewajiban penegak hukum ketika kami memberikan informasi. Oh gitu bedanya ya. Iya, Berarti kalau ini sudah sebetulnya ini kewajiban dari penegak hukum. Iya, gitu ya berarti. Kami hanya memberikan informasi. Nah, informasi istilahnya itu berupa, mengingatkan lah gitu ya. Iya, informasi itu berupa ya surat laporan. Oke. Kami laporkan bahwa di sini ada informasi diduga ada korupsi lah begitu. Ya ada penyalahgunaan keuangan negara. Ya, mohon diselidiki. Ya. Nah, kalau kami hanya sebatas itu, penegak hukum agar menyelidiki. Kami tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. Betul. Sebelum lanjut juga kita tegaskan obrolan kita sekarang ini tetap mengedepankan praduga tak bersalah atau masih sebatas dugaan kan begitu Bang Anggung, ya? Betul. Dan mohon diselidiki. Ya. Apakah dugaan kita ini benar atau keliru atau salah kan gitu modelnya. Kalau nggak benar ya silakan aja, itu berarti urusan penegak hukum. Kan gitu ya. Barangkali dia sudah menyelidiki tidak benar, tapi itu mempunyai manfaat, itu adalah preventif, pencegahan. Hati-hati yang lainnya itu. Yang lainnya kan, masih ada loh yang galak di Bali kan gitu. Iya. Kami ya harus konsisten. Betul. Ya, yang jelas kenapa? Ya, orang kadang-kadang ngelapor begini sebagainya. Kalau saya ya atau kami nggak pernah karena kami tidak tergantung pada mereka kok. Oke. Ya, sila balinya kami tidak kena cuntake kok. Kan begitu kan? Ya. Kalau LSM itu kan ampura mungkin ada oknum-oknum LSM yang mungkin sekadar sebagai gertak cuman untuk memeras gitu kan, sehingga digeneralisir kemudian LSM itu citranya ya agak miring gitu Pak. Oh LSM pantas gitu kan, biasanya saya dengar-dengar oh LSM pantas, dan Pak Mangku bukan LSM yang seperti itu gitu ya, bukan. Ya tergantung yang menilai sekarang. Yang menilai LSM itu siapa? Kalau yang menilai LSM itu barangkali ya, seperti saya yang bergerak di bidang korupsi, yang menilai itu adalah pejabat pengelola keuangan negara yang korupsi, barangkali dia macam-macam. Ya. BNI ngalih LSM itu dan sebagainya. Yang korupsi itu paling banyak itu kan pejabat pengelolaan keuangan negara. Betul. Rakyat memang pernah korupsi? Enggak. LSM pernah korupsi? Kan begitu kan? Yeah. Kalau soal kriminal umum, ya penegak hukum aja juga ada yang dipenjara kok. Oh iya benar. Jangan digeneralisasi. Jangankan penegak hukum di tingkat kepolisian, nah, bahkan ketika KPK aja kan. Nah, ketika ditanya, ya tetap oknum. Oh iya. LSM juga oknum. Betul. Kan gitu kan? Apalagi LSM ini adalah swadaya. Dia bergerak pakai uangnya sendiri, operasional uang sendiri kok. Betul. Ya. Betul. Kalau ada yang orang bela negara, ya LSM loh yang paling bela negara. Tanpa gaji pun, tanpa apapun kami mengeluarkan uang sendiri, ya dan sebagainya untuk kepentingan bela negara demi menyelamatkan uang rakyat. Ya. Apakah sebelum memutuskan melaporkan itu ada semacam rapat dulu dengan semua tim di Garda Tipikor, atau memang inisiatif pribadi-pribadi ini Pak Mangku? Oh tentu. Tentu rapat dulu ya. Tentu kita kumpulkan data dulu. Artinya tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Kumpulkan data, lalu kita kumpulkan analisis. Recheck gitu ya. ya. Analisis, diinformasi datanya itu. Yang ketiga baru disebutkan dengan ada yang konsep, kan gitu ya. Konsep. Ya. Konsep maksudnya momentumnya kapan gitu maksudnya atau? Nah. Oh, itu enggak ada. Konsep artinya kita
bagaimana kita menulis laporan ini. Oh, naskah laporannya. Naskah itu kan harus dikonsep. Oke. Jangan Iya. sampai jadi terlalu menghakimi bahkan atau gimana itu? Ya, itu adalah praduga tidak bersalah itu mana dikedepankan. rinciannya yang belum, jangan dipublis dulu gitu maksudnya ya. Iya. Oke. Itu kan harus bikin ada konseptor di sana. Oke. Iya. Oke. Tidak sembarangan. Ya. Pak Mangku kalau boleh tahu latar belakang Pak Mangku sebelumnya apa? Mungkin PNS atau Enggak. pengusaha atau apa Pak Mangku? Kami ya ansih dari terjun ke LSM. Dari kapan Pak Mangku terjun dunia LSM ini? Dari ya tahun 2000-an lah. Wih, udah lama sekali berarti. Ya, 2000-an. Ya. Dulu saya buka YouTube itu ketik Mangku Rate, Mangku Pandai Mangku Rate, itu kelihatan di podium Bali Bebas Bicara. Berarti memang vokal Pak Mangku orangnya, zaman Gubernur Mangku Pastike pun Pak Mangku aktif juga bersuara gitu ya berarti. Ya, vokal sih enggak sih. Oh enggak, Belak-belakan aja. belak-belakan. Jarang loh ada sosok yang seperti Pak Mangku Rate ini di Bali. Kebanyakan kan main. Saya kira banyak yang bisa, banyak yang bisa. vokal. Tapi cuman jangan ketergantungan lah. Ini dia ini benang Kalau merahnya. ketergantungan, ya. Ini yang benang merahnya di sini ya. Atau katakanlah mencari selamat, ya. Nggak sabar kaya itu maksudnya. Gitu. Mau cari pengakuan lah, udah. Jangan masuk ke LSM. Oh gitu. Iya. Itu aja. Ngapain masuk LSM? Orang LSM ini harus kita bebas dari ketergantungan. Ya. Berarti masih ada ya LSM yang independen itu, Pak. LSM bisa banyak. disebut independen ya? LSM harus independen. Harus, memang Iya. LSM itu harus independen ya berarti ya. Cuman yang LSM yang bergerak di bidang seperti saya, masalah korupsi gitu ya. Nggih. Ya. Itu kan jarang. Kalau LSM di bidang lingkungan, bidang ini kan banyak. Oh iya, LSM lingkungan dan lain-lain tuh saya dengar Banyak. Dan banyak juga profesional. Jangan generalisir Betul. itu ke LSM itu gitu. Iya. Banyak LSM yang masih sehat lah. bergerak ya membantu masyarakat, menyelamatkan alam lah. Itu masih banyak. Tetapi bagi mereka itu kenapa nggak dinilai juga itu? Kenapa nggak dikasih jempolan juga? Betul. Ya kalau ada misalnya informasi miring sedikit, wah dibesar-besarkan. Ya. Apalagi soal korupsi. Ya. Sedikit ya salah, makanya saya hati-hati sekali bertindak. Betul. Ya. Kalau sedikit salah, yang korupsi juga banyak yang ngongkong. Ya. Ini korupsi kan resikonya, apalagi Pak Mangku berhadapan sama kepala daerah dan ketua partai gitu. Mungkin sempat ada ancaman, intimidasi atau percobaan 86 istilahnya atau suap gitu, konkretnya lah gitu Pak Mangku. Pernah ada coba gitu dalam konteks kasus ini gitu? Ya selama ini enggak sih. Enggak. Mereka baik-baik kok. Walaupun diduga ada korupsi yang duluan bukan ini ya. Masih baik-baik juga. Yang duluan. Artinya ya duluan. Kami melaporkan soal korupsi itu kan ratusan. Oh ya? Iya, bukan ini saja. Oh berarti sebelumnya ada sudah ya berarti ya? Banyak. Iya. Bukan Sempat ada yang mungkin Garda Tipikor laporkan sampai vonis gitu. Pernah nggak ada? Banyak. Contohnya misalnya siapa di Bali? kalau saya diganya dulu ya. Ya. Kan ada mantan DPR. Siapa DPR dulu. Ya, pegawai Dispenda itu
sekalian tuh 14 orang masuk gitu. Oh itu atas laporan Garda Tipikor juga? Iya. Oh, sampai vonis Pak? Ya masalah apa lagi itu, masalah penggelapan aset. Masuk. Iya. Jadi bukan pertama, ini sudah ratusan. Karena mungkin ini yang Pak Mangku laporkan adalah kepalanya, makanya baru sekarang heboh gitu Pak Mangku ya. Oh iya, tapi kalau saya tidak memandang itu kepala, yang penting kasusnya. Korupsi. Itu. Apa yang membuat Pak Mangku begitu intens? Mungkin ada penyebab khusus, wah saya harus fokus nih sama urusan korupsi ini gitu. Apa yang mendasari Pak Mangku gitu? Padahal kan usia harusnya sedang menikmati hidup gitu, mungkin kan sekarang kan. Ya, sekarang saya menikmati hidup juga. Menikmati hidup dengan cara ini gitu. Dengan cara ini. Saya menikmati hidup dengan memberikan suatu ya menyelamatkan uang rakyat. Oke. Itu saya nikmati. Meskipun tidak ada di dalam struktur pemerintahan gitu ya. Ya. Kan Jadi, orang kalau saya pribadi, saya nggak butuh jabatan kok. Jabatan di eksekutif mana-mana. sempat ditawarkan atau Kebetulan nggak ada yang nawar. oh gitu. Nawarin. Oke. Tapi saya sudah berprinsip begitu. Ya, jadi kan banyak juga Oke. orang tidak mesti jadi pegawai negeri, kadang-kadang menjadi apa? Jadi tim ahli ceritanya gitu kan itu ya. Menikmati hidup itu namanya. Oke. Tergantung gini orang berarti kepuasan Pak Mangku itu bukan banyaknya uang atau keinginan yang terpenuhi, tapi kepuasan batin berarti, hati nurani berarti. Saya sudah cukup makan kok. Kenapa namanya Pak Mangku, Pak Amburop, Pak Mangku? Mangku memang benar-benar Mangku atau kayak Pak Mangku? Mangku di Merajan. Oh. Winten, Mangku Merajan. Oke. Ya. Nah, kalau masalah Bupati Gianyar yang Pak Mangku laporkan ini gimana sebetulnya itu kasusnya Pak Mangku? Mungkin apakah Pak Mangku berkenan mengulas lagi atau persilakan pihak kepolisian yang atau gimana itu? Ya kalau sebatas apa yang saya laporkan, ya itu bagaimana prosesnya itu urusan kepolisian. Atau masalah tol dulu lah, karena ini kan gubernur. Kalau tol itu di tingkat provinsi. Ya, ini kan Pak Mangku laporkan juga kan? Ya. Tol ini kan? Iya. Ini secara umum atau mungkin yang Pak Mangku permasalahkan itu apa yang di tol ya ini? Iya begini. Kami kan berangkat dari begini. Jalan tol lo kok macet? Ada ya, tidak ada pelanjutan. Awal mulanya kok macet ini macet. Yang mestinya sudah selesai 2002 kalau nggak salah. 2022. 2024. Iya 2022. Oh, target 2022 atau 2023 itu kan. Target awalnya 2023. Ya. Itu aneh. Nah, lalu saya dengar itu yang mengerjakan itu kan swasta. Oh ya? Ya, sumber anggaran itu kan bukan dari APBD. Yang mengerjakan swasta sebelumnya gitu. Bukannya dananya dari APBN, Pak Mangku. Gimana itu model? Karena saya harus bertanya dengan sebagai orang awam aja ini gitu. Ya, saya juga begini. Kurang lebih ya. Jadi jalan tol itu kan dikerjakan oleh swasta atas persetujuan di pusat. Oh gitu. Menteri PUR. Ya. Jadi swasta atas nama PT apa? PT ada PT-nya, saya lupa. Ya, artinya ada PT lah begitu. Oke. Itu kan MOU-nya sudah ada. Tapi ketika itu saya tertarik kok bisa macet gitu lah. Samping itu saya melihat juga ada masyarakat ribut-ribut demo gitu loh.
Ya belum dapat ganti rugi, kata sebagainya kan itu kan ada kan. Iya, dia ada gitu. Tapi itu kan setelah laporan bukannya itu? Yang ribut-ribut demo itu. Setelah laporan bukannya itu? Bukan. Bukan. Sebelum itu udah ada lagi ya? Sudah ada, itu sudah ada masalah begitu. Oke. Mereka pun nggak tahu urusan laporan saya. Oke. Karena mereka mungkin saat itu dijanjikan, oh ini ada pembebasan ini jalan ini. Nah, lalu tiba-tiba ada beberapa juga menurut saya itu tanah negara yang dikelola oleh provinsi, tiba-tiba kok lewat sana tolnya gitu ya. Tanah negara yang dikelola Provinsi Bali. Iya. Tolnya ada melintasi. Ya planningnya misalnya ke sini. Tiba-tiba kok planningnya bisa ke sana. Ke sana. Oh gitu. Oh ada begitu ya? Ada indikasi begitu. Indikasi. Makanya MOU-nya kita kan nggak tahu itu. Ya pertama itu kepada swasta itu kemana. Oke. Sehingga informasinya dapat ini ganti rugi. Ya, ganti rugi kurang lebih itu diduga ada 70 hektar lah itu. 70 hektar. Ya, kurang lebih. Artinya pihak swasta ini membeli atau gimana? Entah bagaimana, artinya itu dapat ganti rugi lah tanah negara. Tanpa pengetahuan negara gitu loh. Pemerintah pusat maksudnya? Ya, pemerintah pusat. Terutama 4 kementerian itu. Tapi kan yang hak mengelolanya Provinsi Bali. Iya, itu kan hak kelolanya. Tapi kepemilikan tanah itu kan tanah negara. Oh, iya. Tetap. Saya memperkirakan itu dulu tanahnya tanah gendum berbonding. Artinya peninggalan zaman Belanda. Secara aturan harus ada laporan gitu berarti. Kalau memindah tangankan tanah negara itu harus ada seizin. Provinsi aja kalau memindahkan harus seizin di DPR, sidang DPR. Nggak bisa ngawur-ngawur, nggak bisa. Apalagi tanah negara, tanah provinsi aja. Ketika itu oleh gubernur, nggak boleh lo gubernur, harus minta izin. Ya, harus sidang DPR, keputusan sidang DPR. Oke. Nah sekarang perubahan dari Perusda yang kami duga di sini menjadi Perumda, ini ceritanya gimana? Oh, ntar, sebelumnya itu Perusda perusahaan daerah bentuknya di sana yang mengelola itu. Berarti diubah menjadi perusahaan umum. Berarti indikasinya tujuan jauh beda ya itu. Beda. Kalau di sini ada komisaris. Bukan sekedar ubah nama aja berarti ya. Ini ada komisaris, ada direksi kan gitu. Semacam PT begitu. Kalau ini perusahaan daerah kan jelas ya di bawah. Nah perubahan ini kenapa? Tidak ada, apakah sudah ada persetujuan DPR atau persetujuan pusat? Nah selanjutnya itu ada 70 hektar ya barangkali dapat ganti rugi. Ya itu dianggap dividen, keuntungan. 70 hektar yang dijual oleh Pemprov Bali melalui Perumdanya itu. Perumda apa namanya kalau nggak salah KBS. Nah lewat itu dijual ke ya gak dapat ganti rugi lah, ganti rugi lah gitu. Atau balik nama lah, ya dipindah tangankan lah kan begitu. Nah ini diduga begitu. Diduga kan? Ya, kita kan tetap menduga begitu kan? Betul. Ya. Tentu dianggap itu keuntungan. Karena sudah dirubah Perusda menjadi Perumda, dianggap dividen keuntungan lah. Nah, ini ada indikasi diseplit dibagi-bagi.
indikasi. Ya, indikasinya begitu. Dibagi-bagi, Ya. artinya keuntungan 70 hektar ini yang dibeli, Yang diganti rugi lah. Diganti yang rugi. dijadikan jalan tol kan gitu ya. Oke. Ya. Ya. Itu nilainya berapa itu yang ganti ruginya? Nah, begini. Kalau kita mengacu kepada NJOP berdasarkan tema frasel itu kurang lebih 20 lah 20 juta per per arenya. are. Jadi kali itu jadi 70 hektar. Namun kenyataannya kok bisa jadi 16? Berarti dari 70 nilai 20 NJOP-nya itu jadi 16. Diperkirakan menurut NJOP di sana itu adalah sesuai dengan tema frasel itu adalah 20 per are. Tapi di sana disebutkan 16. Di sana Berarti itu di mana? Artinya ganti ruginya 16. Oh. Pak Mangku tahu itu 16 itu dari mana? Ya ada datanya. Oh, ada datanya itu. Ya ada. Berarti konkret Ada data informasi lah. informasi. Oke, tentunya ya sudah dicek and recheck berarti kan. Ya. Namun kalau misalnya kami kan memberikan informasi itu kepada penegak hukum, ya silahkan penegak hukum cari datanya. Ya, mestinya penegak hukum ya tinggal manggil aja. Ya, sudah dipanggil kan, ya, Pak Kostor kan? Ya, dipanggil aja. Ini ada informasi gini, laporan dari Gadar Tipikor. Kan gampang aja. Ya, benar atau tidak. Kalau dia bilang tidak benar, yang benar itu bagaimana? Tunjukkan semua. Maksudnya siapa yang harus menunjukkan, polisian atau Dia? kepolisian atau Enggak, Pak si Koster? ya sendiri. Tunjukkan data-data semua. Kalau ada yang menduga, ya ada begini, ya lalu dia dipanggil. Kalau merasa tidak bersalah, ya yang benar tuh yang bagaimana? Oh saya nggak salah gitu ya. Ya, yang benar tuh bagaimana? Oh yang benar tuh begini, mana datanya kan begitu? Dia tunjukkan dong data. Apakah itu apa namanya perencanaannya ada ya? Sebab perencanaan ini kan tidak masuk ke nulu ke kertih itu. Ya, tunjukkan itu semuanya. Planningnya bagaimana, anunya kemana? Ya. Saya sempat juga ngundang istrinya Pak Koster ke sini kan, Bu Putri. Saya sempat singgung sedikit mengenai itu. Kata beliau, "Loh, mana yang korupsi kan kan dikembalikan ke perusahaan daerah itu, bukan duitnya nggak ke pribadi." Itu jawaban beliau. Nah, misalnya seperti itu, ini kan nggak ke pribadi duitnya, Pak Mangku. Itu gimana itu? Kalau tidak ke Artinya kalau ke pribadi, kalau tidak ke pribadi, tunjukkanlah kwitansi penerimaan itu kan semuanya ada datanya. Tunjukkan, oh ini dugaannya ini salah, yang benar tuh begini. Berikan data semua. Tapi bagi beliau kan tidak ada kewajiban memberikan ke media atau ke publik. Artinya pertanggungjawabannya ke penegak hukum. Iya, penegak hukum. Iya, maksudnya itu pembuktian terbalik. Oke. Kan ada yang benar tuh yang begini gitu. Ya. Mana data-datanya tunjukkan. Karena di media sudah disiarkan sebegitu, harusnya pembuktian terbalik. Oh, ini media, ini buktinya gitu kan, harusnya gitu. Gampang aja. Kalau memang gampang aja kok. Kan begitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir, kalau memang benar tunjukkan aja semuanya. Mana datanya? Berikan pada penegak hukum yang benar begini loh. Ya penegak hukum itu ngecek ke lapangan. Ya. Kalau dari analisa atau yang Garda Tipikor pelajari,
indikasi atau dugaan korupsinya berapa miliar ini yang dibagi dengan pribadi atau kelompok ini, Pak Mangku? Dugaan ya. Dugaan Berapa miliar yang dipermainkan duitnya ini, Pak Mangku? ya kurang lebih di atas 30-an. Di atas 30-an miliar ya. Ya. Oke. Tapi misalnya bisa nggak dalam hukum Itu indikasinya. Indikasi betul. Dugaan kembali Ya, dugaan kembali. kan. Bisa aja Pak Mangku yang salah ngitung mungkin atau gimana gitu kan. Orang saya tidak pernah bersekolah ngitung-ngitung uang. Ya, kalau soal kesalahan itu ya wajar saya sebagai rakyat. Oke. Kalau saya bodoh itu tanggung jawab negara juga. Kenapa saya bodoh? Ada ya. Sedangkan pembuka Undang-Undang 45 itu kan ya dia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa gitu lah. Ya, harus dicerdaskan oleh masyarakatnya. Atau biar masyarakat tidak menduga-duga, tunjukkan. Buka gamblang datanya gitu. Iya, apalagi itu. Itu bukan rahasia negara kok. Kenapa dia tidak tunjukkan? Ya. Jadi suatu proyek dan sebagainya buka kepada masyarakat. Ini begini. Itu baru fair namanya. Kalau nggak salah Pak Koster sudah sempat dipanggil Polda Bali dimintai, bahasanya Polda Bali kan diminta klarifikasi gitu kan Ya, istilahnya. wajar. 3 jam beliau ditanyakan mungkin itu kan. Nah, sampai sekarang apakah kasus itu tetap berlanjut atau Pak Mangku dapat informasi seperti apa? Ya, sementara Perkembangan yang kami ketahui ya belum ada SP3, surat apa dan sebagainya ke kami. belum ada Artinya kami menganggap itu masih dalam proses. proses. Iya. Oh, berarti secara hukum kalau belum ada surat SP3 di kasus diberhentikan artinya kan itu Iya. ya. Jadi berarti Itu masih diproses. masih diproses itu. kan. Dalam proses. Dalam proses. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik kan kenapa di tahun politik ini kan Pak Mangku. Ini pasti pertanyaan publik dan pertanyaan yang Pak Mangku laporkan juga. Kenapa saya di gini sampai isunya masuk nasional kan di podcast ini. Tapi yang mengatakan begitu pasti orang politik ya. Orang politik. Iya. Apalagi orang politik gagal. Karena calonnya gagal gitu ya. Ada calonnya gagal. Itu wajar. Ya. Coba kalau menang Ya, kalau mungkin menang nggak- diam dia. pasti diam ya. Ya. Meskipun kami di gini gitu. Iya. Tetap Kami menang kan- gitu. Iya. Itu wajar lah. Ya. Kalau begitu Nah, mungkin Pak Mangku kenapa di tahun ini mungkin gininya atau karena mungkin analisanya baru kelar ini atau emang disengaja atau emang gimana? kami kan ini Garda Tipikor orang-orang satria loh. Oh, ya? Artinya satria tidak memilih waktu. Kapan saja kami menemukan Oke. terindikasi korupsi atau penyalahgunaan keuangan rakyat, uang negara, uang rakyat, ya kami informasikan kepada penegak hukum. Oke. Bisa nggak saja memandang- kami sampaikan kepada ya pihak Polri, sekinya itu adalah Krimsus, bisa saja ke kejaksaan, bisa saja ke PK langsung. Ya. Berarti Pak Mangku ini Garda Tipikor ini linknya sudah tingkat ke Polri, Oh iya, setiap kami ngirim surat pasti tembusannya sampai ke sana. Dan kami pastikan tembusan kami diterima. Oh, sudah ada surat bukti diterimanya dari Ya, Kapolri. kami pastikan. Dari Polri ya. Iya. Dari Polri, kejaksaan, mana. Benar-benar kadang kalau sangat penting yang kami tembuskan Komisi 3, Pak. Komisi 3 DPR Iya, Provinsi Bali. Iya. Oke. Bukan DPR RI, Komisi 3 DPR. Oh, Komisi 3 DPR RI. Iya. Oke. Dan kemudian sekarang tol Gilimanuk Mengui ini diambil alih pusat, dikerjakan kementerian kan gitu. Ya, BUPR-nya. PUPR. Nah, kalau misalnya diambil alih berarti kan nak beres lah. Dia Kalau beres itu kan diambil alih. Itu Oke, bahasanya. Oke. Iya. Iya. Kalau nggak ada masalah ngapain diambil alih kan itu bahasanya ya. Diambil alih
mau akan dilanjutkan, itu bahasanya kan. Hmm. Ya. Kalau dilanjutkan berarti kan pernah nggak dilanjutkan? Pernah macet begitu. Pernah macet. Iya. Oke. Ya udah. Saya tidak akan masuk ke ranah hukum, penegak hukum terlalu jauh ya. Jadi sekadar informasi ke masyarakat. Itu Pak Mangku ya. Pesan biar penegak hukum bagaimanapun tetap objektif gitu kan. Jadi kami percaya. Ya. Kita percaya penegak hukum. Penegak hukum. Dan kami juga percaya bahwa penegak hukum tetap menjaga kepercayaan masyarakat atau membangun trust building itu. Kan ya. Misalnya jadi, kalau memang tidak bersalah ya bukti siarkan ke publik bahwa game gini apa yang sebenarnya gitu terjadi gitu kan gitu ya. Tadi kalau misalnya masalah korupsi dibawa ke politik. Nah, ini masalah bawa ke politik dan sebagainya. Pandangan kami ya kalau kami tetap lurus ya, tapi kalau berdampak kepada politik, ekonomi, masalah sosial dan sebagainya, itu urusan mereka yang mengelola. Yang kedua kami garis bawahi bahwa berapa Mangku agak digeser kayaknya gitu. Nah, gitu. Yang perlu kami garis bawahi ya. Kami tidak mau masuk ranah politik atau mengkasuskan orang dan sebagainya, enggak. Itu. Kami pastikan itu. Tidak ada sentimen pribadi. Enggak ada. Sentimen pribadi itu enggak ada. Ya. Kalau ada yang sekarang ramai mengisukan bahwa Pandai Mangku melaporkan pejabat, misalnya pihak kepolisian, ada tuduhan pihak kepolisian memesan gitu. Ya, memesan atau menekan atau mengkasuskan. Ya, malah kan sedang ramai sekarang begitu. Oh ya, saya baru dengar itu. Ya tadi kan disinggung masalah pernyataan di pusat itu. Oh ya. Makanya saya tegaskan, Garda Tipikor nggak gampang diintervensi sama siapapun. Berarti tidak gampang mengintervensi Garda Tipikor. Ya, tidak gampang. Misalnya kalau mau disuap sekian miliar pun belum tentu bisa menyetop. Jangan coba-coba. Ya. Saya sudah cukup ya. Dari pengalaman Pak Mangku sudah pernah ada yang coba kasus-kasus yang pernah ditangani gitu. Ya, selama ini belum ada. Belum ada. Okay. Ya. Tapi kalau arah-arah pembicaraan di sana itu begitu arahnya ke sana udah saya potong. Oh, arah pembicaraan ke sana ada. Oh ya. Begitu udah saya potong. Oke. Ya. Saya berjanji kepada yang kuasa. Berarti kalau memang ada arah pembicaraan berarti sempat ketemu berarti. Sempat ada pertemuan berarti. Ya, kan biasa dia ngobrol kepada orang lain, orang lain datang. Kan gitu kan. Orangnya dia gitu orangnya maksudnya. Dia gitu ngobrol gitu ya. Tetapi saya bilang, ya. Oke. Ya saya contohkan gitu. Berarti ada orang yang datang. Nggih. Aku gini. Gak bisa dicabut kasus itu Pak Mangku. Lalu saya jelaskan, ini kriminal usus, bukan delik aduan, nggak bisa dicabut. Itu satu. Oke. Ya, kalau ditambahkan kasusnya bisa, saya bilang gitu. Ada nggak kasusnya lagi untuk melengkapi kasusnya? Saya bilang begitu. Oke. Atau ini ada Bupati Gianyar yang kami laporkan umpamanya. Ya. Ada nggak bupati lain? Saya tanya begitu, diam dia langsung. Jadi ya itu memang kami jaga, ya. Dan kami pastikan bahwa kami tidak ada, ya artinya arahan dari penegak hukum dan sebagainya. Itu tidak ada. Termasuk bentuk gratifikasi pun tidak mau gitu ya? Tidak mau. Gratifikasi kalau kami merantas korupsi lalu kami gratifikasi kan sama saja. Sama saja. Iya. Sama saja. Jadi ini kami usahakan. Ya.
kami menjaga instansi kami, menjaga pribadi kami, ya seperti yang kami sampaikan. Ya rasanya kami kalau sekedar untuk makan, untuk hidup udah cukup, sudah bersyukur kepada Tuhan. Ya kebetulan makan kami sedikit, tidak rakus seperti yang lain-lainnya, makanya kami cukup gitu loh. Yang gitu ya. Jadi kami sisa hidup kami ini bagaimana kami membantu masyarakat untuk menyelamatkan uang rakyat itu. Gitu. Kalau yang di Gianyar Pak Mangku, yang di Gianyar sepertinya banyak poinnya itu ya, 8 poin nih itu laporannya itu ya, yang di Gianyar itu ya. Ya 8 poin sementara. Ya masih ada kami, ya masih menyusun ini lagi yang lainnya. Ada lagi sebetulnya gitu. Ya, ada lagi. Wih, gila. Ya beliau klarifikasi kan santai-santai aja kan. Iya, santai-santai. Sudah biasa saya menerima laporan ini, saya semenjak dari DPR sudah biasa gitu. Artinya begini, saya yakin beliau mantan bupati sudah menyadari bahwa suatu saat akan ada yang melaporkan kalau ada dugaan begini. Itu saya yakin bupati udah siap juga. Oh berarti Pak Mangku melihatnya begitu ya? Ya gitu. Kalau nggak siap jangan jadi pejabat. Oke. Kamu gitu ya? Iya. Oke. Sebab pejabat itu harus patuh kepada penegakan hukum. Ya. Dan patuh pada sumpahnya. Ya. Terus kalau yang di Gianyar ini perkembangannya atau sebelum ke perkembangannya itu gimana Pak Mangku melihat ini? Kasusnya itu apa aja yang dilaporkan nih Pak Mangku? Ya itu 8 poin itu aja 8 kami poin. buka ya. Masalah apa kalau nggak salah itu ya dugaan fee itu ya, fee salah satunya setiap proyek itu fee gitu maksudnya. Ya itu ada satu, itu ada ya pemotongan tukin barangkali. Kan kami membantu pegawai-pegawai lah, jangan dipotong kan gitu ya. Ya mudah-mudahan itu tidak ada. Kalau sampai itu terbukti nanti, mudah-mudahan itu hanya dugaan. Ya gitu dugaan aja. Kalau itu terbukti kan kejam lah. Iya. Masa pegawai kecil dipotong itu? Ya tukinnya dan sebagainya. Tukin dulu itu apa Pak? Mangku tukin tunjangan kinerja. Ya. Oh, tunjangan kinerja itu dipotong ya. Berapa persen dipotong? Oh kita nggak tahu lah berapa persen. Ada indikasinya. Ada laporannya itu ya 8 poin. Itu termasuk 8 poin itu. Ya. Jadi yang paling parah apa itu dalam 8 poin itu? Yang paling parah? Yang paling parah ya itu termasuk pemotongan Jaspel. Ya. Pelaksanaan proyek itu kalau nggak salah saya baca di berita ya. Ya pelaksanaan proyek 10-20% per proyek gitu berarti ya? Ya terutama PL itu penunjukan. Kalau urusan misalnya yang tender itu kita nggak tahu juga. Ya kami berkeyakinan ada juga main di sana. Oke. Ya cuman membuktikan aja belum bisa kan gitu ya. Tapi kan pembangunan Gianyar kan kalau dilihat masyarakat kan banyak itu pasar Gianyar, pasar Sukawati, lampu ngejreng, terus di Ubud lagi pasar gitu Pak Mangku. Gimana Pak Mangku melihatnya itu? Tapi kalau kita bicara pasar ya, ya sukses pembangunan pasar atau tidak, tanya aja pedagang. Pedagangnya ditanya gitu. Ya, pedagangnya yang artinya pelaku pasar di sana. Oke. Tanya aja sana. Ya, kita harus fair. Kalau memang mereka bilang, ya, kalau menurut pandangan kami, ya justru ini mematikan pasar. Justru perubahan dari pasar tradisional ke modern menghilangkan pasar. Kenyataannya seperti pasar Gianyar. Pasar Gianyar ini konteksnya ya. Ya, umpamanya seperti pasar Gianyar. Saya nggak pernah masuk ke sana Pak Mangku semenjak diubah ini Pak Mangku. Jadi, Pak Mangku pernah masuk ke sana? Sepi di sana, pedagang-pedagang nggak mau mendagang di sana. Mereka pindah ke mana lalu? Yang dulu-dulu itu? Ya kita nggak tahu lah kemana-mana itu. Ya, ada pinggir jalan dan sebagainya. Wih, sepi berarti ya? Sepi.
alias nggak jalan. Artinya tidak sesuai dengan rencana. Gitu kan. Ini makanya saya kadang-kadang berpikir juga, apakah di mana yang salah ini ya? Apakah sengaja dibuat begitu atau memang meleset perencanaannya ini gitu, atau memang gimana? Kajiannya. Mestinya ketika mengkaji membangun pasar itu tanya kepada pedagang itu maunya bagaimana. Oh. Iya, jangan tanya misalnya ya tokoh ekonomi. Ya, tokoh ekonomi itu kan kajian secara teori. Kan gitu kan. Oke. Jadi kalau yang pas itu mestinya pertahankan pasar tradisi. Apalagi Gianyar itu dulu ya diberikan predikat sebagai Kota seni, kota pusaka. kota pusaka. Oke. Ya, mestinya itu pertahankan. Ya, pasar itu udah berjalan dari tahun sekian lah enak. Ya, tahun lah enak. Udah berjalan dengan baik. Masyarakatnya banyak yang berpendapatan dari pasar. Nah sekarang, berarti itu mentenggelamkan pasar yang ada. Sekarang pasar itu kayak seperti sudah hilang. Karena Pedagangnya nggak kalau ada, lewat- yang belanja juga jarang di sana Dalam kan. Pedagang konteks- juga hanya dalam konteks pasar Gianyar ya, kalau lewat sana itu bukan tidak seperti pasar saya lihat gitu. Bahkan bukan saya aja, banyak masyarakat melihat tidak seperti pasar. biar nggak saya Dari- salah. Ya, Seperti tanya kantor. aja mantan-mantan pedagang di sana. Mantan pedagang. Iya. Ya, Ada kita mantan adakan survei di sana. di mana Sukses nyari nggak pasar itu atau tidak? di mana nyari mantan pedagang itu? Dia Oh ya masih ada daftarnya. Oh, masih ada daftarnya. Iya. Iya. Orang pasar dulu membangun pasar itu kan pedagang-pedagang tuh sepertinya diberikan ultimatum gitu, bukan diajak remuk kita kan gitu ya, bagaimana kan. Itu gambar sudah disediakan, ini sudah itu. Iya. Ada indikasi itu. Ya. Ada indikasi, menduga sama menduga. Bukan itu yang dikejar, mungkin fee aja. Fee semakin megah gede, tentu fee semakin gede gitu ya. Ya mungkin saja. Mungkin. Ya, kita hanya menduga-duga aja lah. Ya. Justru Tapi kalau itu memang ya. Makanya pejabat-pejabat yang katakanlah yang begitu itu yang bonafik itu, ya itu bagus tuh cara-cara itu seperti di sidang MK itu. Suruh bersumpah dia, berani nggak dia bersumpah bahwa saya bersih, tidak pernah mengambil uang rakyat atau uang negara. Suruh aja bersumpah di sana. Ya, sampai keturunannya dia biar habis gitu umpamanya. Berani nggak dia? Makanya kalau nggak berani ya munafik juga kan. Ya. Tapi itu ukurannya ini kan bahasa rakyat begitu. Iya. Ya, kami berbahasa rakyat karena kami menyerap aspirasi masyarakat. Ya, tentang ya. Tapi ke depan masyarakat mendambakan sekali seorang pemimpin yang bersih. Betul. Ya. Bukan ke depan, Pak. Sekarang Ya, kan sekarang. Didambakan jadi pemimpin yang bersih itu, Pak. Yang bersih, ya. Tapi yang adil. Sistemnya yang menyulitkan itu, Pak. Katanya sistem yang membuat sulit gitu. Ya, sistemnya yang dibikin oleh mereka juga kan. Ya, itu dah makanya. Ya, gitu. Nah, jadi yang adil artinya kalau misalnya Gianyar jadi bupati, jadilah bupatinya masyarakat Gianyar, siapapun itu, terlepas dari golongan, ini partai dan sebagainya, agama dan sebagainya, dia harus siap menjadi bupatinya Gianyar. Berarti menurut Pak Mangku, mantan bupati Gianyar tidak bupatinya Gianyar, warga Gianyar gitu, bukan bupatinya warga Gianyar. Ya, kayaknya lebih condong Bupati kalangan tertentu gitu. kalangan tertentu, kan begitu ya. Contohnya misalnya Indikatornya kan pembagian bansos. oh, pembagian bansos ini indikatornya. Iya. Gimana itu pembagian bansosnya? Oh, saya dengar di berita
Kan ribut pembagian bansos. Ya, saya dengar di berita itu. Iya. Bagi yang partai tertentu dikucurkan gitu bansosnya gitu ya. Sekarang kan begini. Bansos itu sebenarnya adalah cikal bakal daripada penyalahgunaan keuangan negara. Karena di sana itu ya saya yakin ketika ini mengajukan bansos lalu disuruh mengajukan bansos atau inisiatif dia mengajukan bansos yang diloloskan ya itu ada iming-iming. Ya mungkin itu iming-imingnya politik apa dan sebagainya. Ya tidak begitu. Yang kedua, pembagian bansos itu kayaknya tidak adil loh. Sedangkan di dalam APBD, menyusun APBD itu adalah ada asas keadilan yang harus dipenuhi. Yang kedua, asas keamanan. Nah, kalau keadilan saya rasa ya tidak adil, tidak merata. Yang kedua, masalah keamanan. Ada yang dapat masang baliho, terima kasih Pak Bupati sudah saya dapat bansos. Yang nggak dapat. Ya, ini nanti ada gap ini. Berarti ketika dia membagikan bansos, ya berpotensi mengadu domba masyarakat. Ya. Malah sekarang yang menarik itu ya, yang tidak dapat bansos mencoba mengajukan dana hibah yang dari Denpasar ya, Badung. Ya, mungkin mudah-mudahan itu tidak dihambat juga prosesnya. Padahal itu sudah disetujui misalnya buat di Badung, turun. Ya prosesnya mudah-mudahan nggak dihambat. Kalau ini sampai dihambat ya kita suruh bongkar aja semua bansos sudah. Tapi kan bansos semua partai juga melakukan itu Pak Mangku. Termasuk Presiden Jokowi pun dipermasalahkan bansosnya kan. Nah itu. Begini. Maksud Pak Mangku yang gimana itu? Bansos yang di tingkat daerah. Itu ketika dia menyusun itu sudah disusun oleh DPR kan. Di sana sudah ada apa namanya pesanan-pesanan. Iya. Beda dengan kalau di pusat. Pusat bansos pusat dengan bansos daerah beda ya. Pada sosial pembangunan. Ya, itu kan bansosnya masalah apa namanya untuk orang miskin dan sebagainya. Saya juga ngerti kalau di pusat itu kan. Ya. Tapi kalau yang saya amati adalah ya yang namanya bansos di daerah itu kan itu semua sumbernya dari APBD. Nah, ketika menyusun itu sudah ada politik masuk. Ya, sudah ada apa namanya pesanan-pesanan itu. Katanya saya dengar DPR, kenapa banyak DPR wakil rakyat kita yang bungkam di gedung DPR itu karena takut bansosnya dipotong katanya Pak Mangku. Ada teman saya siapa itu yang vokal, Pak Putuarte gitu. Dia bersuara lantang tentang Bali, dia nitip ke DPR di Bali, tolong suarakan ini dong. Ya, biar bisa nggak disuarakan. Jangan Pak Putu, nanti saya nggak berani, nanti bansos saya dipotong nanti gitu. Jadi itu yang membuat kita itu seolah-olah bansos DPR apa bansos itu rakyat. Nah ini yang menyerahkan bansosnya mesti kan adalah eksekutif. Ya. Legislatif mengawasi sebagai kontrol kan. Ini makanya ini. Ya. Makanya kontrolnya dia itu tidak berjalan, mereka itu tidak jalan, ya. Tanggapan kami, ya. Artinya tidak maksimal. Ya. Kontrolnya jalan. Makanya perlu ada kontrol sosial masyarakat. Betul. Kalau seandainya masyarakat yang kontrol, gimana? Tidak ada semacam saya itu umpamanya yang mengontrol itu. Betul. Gimana? Ya. Bagi mereka saya itu dianggap musuh, dia barangkali. Ya saya siap-siap aja. Kan begitu.
Ya. Tapi bagi saya menjalankan Swodharma. Kewajiban sebagai kontrol sosial masyarakat. Kenapa Pak Mangku berani sekali? Pertanyaan teman saya tadi sebelum Pak Mangku kesini, kok wanen punya backingan gitu? Punya backingan nggak Pak Mangku? Setiap punya backingan. Kalau saya backing saya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua saya yakin rakyat. Karena rakyat banyak yang anti korupsi. Nah, oke. Itu paling. Ya. Jadi bukan punya backingan rakyat, pejabat tertentu katanya gitu ya? Suara rakyat kata Tuhan. Jadi Pak Mangku tidak di backing oleh pejabat tertentu gitu ya? Tenang aja Pak Mangku, saya di belakang Anda gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada yang gitu. Ya. Nggak perlu di backing lah. Ya cukup Tuhan Sepanjang aja kita bersama rakyat begitu aja. Kan ada, kalau Pak Mangku bertindak seperti ini kan bisa aja potensi serangan balik lewat jalan hukum atau jalan serangan fisik, atau bahkan kalau di Bali mengenal serangan niskala kan gitu. Pernah masalah hukum ya, kami kan ya selalu menyampaikan praduga tak bersalah. Praduga, ya, itu indikasi bahwa di sini ini ya mohon diselidiki. Yang menyelidiki itu kan negara hukum. Nah, urusan niskala ya gimana ya, kita sama-sama punya Tuhan kok. Pernah ada kejadian aneh ya Pak Mangku? Pernah Pak Mangku mengalami kejadian aneh? Kok tiba-tiba gini gitu? Enggak. Oke. Mudah-mudahan enggak ya. Mungkin sesudah masih berkenan. Imannya Pak Mangku ke Sang Hyang Widi lebih besar gitu loh mungkin ya. Iya, namanya saya sudah jadi mangku kan. Oh iya, benar. Namanya mangku kan ya. Mangku pandai lagi kan. Oke. Siap Pak Mangku. Ini podcast ngeri ini. Kok ngeri? Ngeri nih. Iya. Ini karena menyangkut podcast ini menyangkut nasib karir seseorang, politik seorang gitu soalnya. Tapi kita kan kembali lagi, kita disclaimer, silakan minum dulu Pak Mangku. Kita disclaimer, kita tidak ada atau tendensius sama pribadi orang. Kita hanya ingin pemerintahan berjalan sehat dan bersih tanpa korupsi, kan itu poinnya ya. Jadi siapapun, itu cukup menarik tadi itu, bahwa ini ada kaitan dengan nasib seseorang. Nah itu udah makanya kan, kalau kasus jalan ini kan berapa kepala anggaplah gimana nih kalau kedua kasus Pak Mangku jalan gimana ini Pak? Saya tidak peduli dengan nasib seorang. Megaburan yang saya peduli adalah nasib rakyat. Oke. Nasib rakyat yang paling penting. Ya. Baik itu yang akan datang ke depannya bagaimana. Kemarin waktu Pak Koster duduk di tempat duduknya Pak Mangku itu 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, beliau mengatakan Pak Koster 2 periode aman sepanjang tidak ada kasus hukum, gitu. Aman itu. Berarti kalau kasus laporan Pak Mangku jalan, karir politik beliau langsung gini berarti. Oh, saya tidak ada urusan dengan itu. Tidak berurusan dengan itu. Urusan politik begitu, tidak ada urusan ya. Yang jelas urusan Pak Mangku gimana? Ya, korupsi diberantas. Oke. Ya, baik siapapun itu, tidak mengenal partainya, mengenal siapapun. Bila perlu penegak hukum, kalau kami ada menemukan atau mendapatkan informasi dan sebagainya, penegak hukum kan sudah sampaikan. Ya, kami tidak menang. Bupati Gianyar, kalau saya baca di berita nih ya, menghibahkan sekian ini ke Polda Bali itu. Ini apakah ada kaitan dengan untuk menutup gini, Pak? Ya, saya juga tidak mau masuk ke ranah itu. Masuk ke ranah itu. Tidak mau masuk ke ranah ini itu. Ini juga sensitif juga nih. Ya, gitu. Sebab
Setahu saya, Hmm. setiap ada dana kemanapun, itu kan ada proses Oke. mengajukan, lalu disetujui. Bukan sekarang mengajukan selalu enggak, itu kan sebelumnya. Mungkin itu ajuan sebelumnya. Oh, mungkin ajuan sebelumnya. Ya, Oke. sekarang Oke, direalisasi. oke. Kan begitu. Ya, kita ya saya rasa kita nggak mau masuk ke ranah itulah. Oke, ya, siap, ya. siap. Itu Saya pasti juga- ada proses. Saya juga nggak berani juga masuk ke ranah. Ya. Nah, perkembangannya gimana yang di Gianyar? Ada ya, belum SP3 juga Pak Mangku ya? Ya, sampai sekarang belum ada SP3. Ya. Dan kami tetap sedang mempersiapkan kasus yang lain. Di Gianyar, Di Gianyar. kepemimpinan yang sama Ya, periode itu. periode itu. Ya. Gila ini. Ya. Ini bisa batal 2 periode nih Pak. Bagus ini kalau gini. Sekali Pak lagi. Agus, ampura Pak Agus ya. Kalau Pak Agus berkenan, saya secara terbuka mengundang Pak Agus duduk di sini biar berimbang ini informasinya kan gitu. Pak Mangku juga senang kan beliau klarifikasi di sini kan. Saya Silakan klarifikasi. Ya. Ya, toh kami juga hanya menduga, Betul, memberikan betul, informasi. betul. Ya. Memberikan informasi ya yang tujuannya ya saya tidak ada masalah dengan pribadi orang. betul. Ya. Saya pun begitu Pak Mangku. Ya. Tidak ada Ya, masalah. pribadi ini dan sebagainya. Saya baik-baik saja kok. Ya, mungkin saya ketemu sama ya Pak Koster. Kalau gitu, secara kan. pribadi Pak Mangku kenal sama Koster dan Pak Koster sama Pak Agus mantan bupati kenal pribadi. Ya, kalau pribadi Pak Koster saya kenal. Sama Pak Koster Apakah kenal. Pak Koster kenal sama saya nggak tahu. Oh gitu. Berarti nggak kenal secara pribadi dong berarti. Ya artinya ketemu. Oh ketemu pernah. Oh, ketemu berapa kali. Tapi Oke. apakah dia tuh kenal Ingat? sama saya? Ingat atau enggak? Yang jelas saya kenal sama Pak Koster. Apakah Pak Koster kenal sama saya? Ya, mungkin belakangan ini baru saya kenal. Mungkin beliaunya baru kenal sama saya. Yang kedua sama Pak Agus, biasa saya tegur apa? Sama Pak Agus biasa. Tegur siapa? Biasa kalau dulu sebelum saya ini. Biasa. Sebelum. Nggak ada masalah, urusan pribadi nggak ada. Jangan dibawa ke sana. Oke. Kami oke. ansih mengawal ya Pemerintahan yang bersih gitu. uang rakyat, uang negara ya yang dikelola oleh penyelenggara negara kami kawal demi artinya terselamatnya dari korupsi uang rakyat. Cuma begitu aja. Oke, Iya. siap Pak Mangku. Dampaknya apakah itu dampaknya nanti ada dampak politik, nggak jadinya loan atau bagaimana dan begitu urusan mereka. Urusan mereka. Oke. Berdampak sosial urusan mereka. Berdampak perekonomian atau ekonomi urusan mereka. Kalau kami tidak mau masuk ranah itu. Tentunya tidak ada asap kalau tidak ada api kan begitu Pak Mangku ya. Ya, tapi Tidak ada asap. saya yakin tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga tidak sempurna. Makanya saya tetap saya menduga. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Mangku. Saya kira cukuplah sekian dulu. Jadi kita percayakan kepada penegak hukum gimana dua kasus yang Pak Mangku laporkan ini entah berjalan atau gimana. Kita percayakan kepada penegak hukum. Namun jika tidak lanjut dalam sekian waktu, apa harapan Pak Mangku? Misalnya di lama ini gitu. Begini, penegak hukum kan mempunyai konsekuensi Oke. di dalam pelayanannya penegakan hukum terhadap masyarakat kan gitu. Konsekuensinya ya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum kan konsekuensinya begitu ya. Oke. Ya, yang kedua saya yakin ya pihak penegak hukum utamanya Polda Bali
ya Kapolda yang punya ranah ya Polda Bali lah gitu. Hmm. Tetap membangun atau kepercayaan masyarakat. Oke. Men-trust building istilahnya. Ya di dalam penegakan hukum. Itu harapannya. Tapi tidak juga memaksakan Ya, memaksakan yang kalau memang tidak terbukti salah, ya jangan kan gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya artinya sesuaikanlah dengan ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Mangku. Terima kasih. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbicara di sini. Terima kasih juga diundang di sini. Oke, siap. Semoga sehat selalu Pak Mangku. Ya, usia berapa sekarang Pak Mangku? Usia berapa sekarang? Baru 67. Padahal udah 67 tapi masih seger ya. Kesini naik motor loh semedan, naik motor sendiri. Oh, gila ini. Berarti kalau itu efeknya kalau kita selalu memuaskan hati nurani Pak Mangku ya. Iya, artinya justru demi rakyat naik sepeda motor orang dulu pejuang. Justru yang kaya-kaya sekarang mukanya gini buram kucek gitu Pak Mangku ya, gimana itu ya Pak Mangku? Ya nggak enak tidur seperti nggak enak tidur. Orang kaya yang nggak enak tidur sekarang Pak Mangku. Iya, banyak pikiran. Iya, gitu. Kalau saya hanya mikir ya kalau besok sudah punya makan ya cukup. Oke. Siap Pak Mangku. Oke, semoga Pak Pande Mangkuratna tetap konsisten lah. Dan tetap sehat selalu ini. Ya, mudah-mudahan masyarakat tetap mendukung kami di dalam pemberantasan korupsi. Oke, kita tutup Pak Mangku. Om Santi. Om Santi.